Pada 1960-an, Indonesia mengalami gejolak yang salah satunya dikarenakan Presiden Soekarno memposisikan Indonesia berlawanan dengan negara-negara barat. Sikap anti-neokolonialisme dan neoimperialisme menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan politik maupun ekonomi dari luar negeri. Indonesia kemudian mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada harga yang membumbung tinggi. Puncaknya krisis terjadi pada 1965 ketika peristiwa G30S meletus dan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dekat dengan Soekarno dituduh bertanggung jawab atas terbunuhnya 6 jenderal TNI dan 1 perwira. Situasi politik Indonesia pun semakin kacau karena muncul sentimen anti-PKI dan anti-Soekarno. Kemudian pada 1966, rakyat dan mahasiswa menggelar demonstrasi guna memprotes Soekarno yang tidak banyak berbuat saat itu. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan organisasi lainnya yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan unjuk rasa. Beberapa organisasi tersebut melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR GR pada 12 Januari 1966. Para pengunjuk rasa menuntut 3 hal yang kemudian dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Isi Tritura adalah sebagai berikut. Pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kedua, pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat G30S. Dan yang ketiga, penurunan harga. Pada 11 Maret 1966, mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa secara besar-besaran di depan Istana Negara. Bahkan unjuk rasa ini mendapatkan dukungan dari Angkatan Darat yang ikut bersama mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan. Melihat situasi saat itu, Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto menitip pesan kepada 3 jenderal. Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Setelah pesan tersebut tersampai, Soekarno langsung menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik pada 11 Maret 1966 sore. Munculnya beberapa dokumen yang diklaim sebagai super semar membuat publik bingung. Mana sesungguhnya dokumen super semar yang asli? Kontroversi super semar terus berlanjut hingga saat ini karena naskah aslinya masih menjadi misteri. Oleh karena itu, isi surat perintah 11 Maret 1966 pun tidak dapat dipastikan apakah berupa perintah untuk menjaga stabilitas keamanan negara atau justru dijadikan alat kudeta. Saat ini ada 3 versi super semar tidak otentik yang disimpan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia dan isinya berada di tengah masyarakat. 3 versi itu adalah: pertama, super semar versi Sekretariat Negara, kedua, super semar versi TNI AD, dan yang ketiga, super semar versi Yayasan Akademi Bangsa. Hingga saat ini tidak diketahui mana dari ketiga versi tersebut yang isinya benar dan super semar yang asli ada di mana. Namun yang tidak bisa dibantah adalah super semar yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia saat ini bukan naskah aslinya. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban super semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden.
Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada tanggal 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Mengapa dengan dibentuknya Kabinet Ampera terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Pembentukan Kabinet Ampera kemudian memunculkan dualisme kepemimpinan dalam pemerintahan. Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara itu Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30S dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya pada tanggal 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung oleh tentara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka, pada tanggal 11 Maret 1996, sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu dikenal sebagai Super Semar. Isinya, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan Repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974.
upaya pelaksanaan trilogi pembangunan ini justru membatasi kebebasan para pers dan menahan aksi para mahasiswa pada masa itu. Kita kembali lagi mengingat pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah sangat menganggap atau sangat mengedepankan tentang kebebasan pers. Bahkan, organisasi pertahanan sampai bekerjasama dengan beberapa tokoh politik, para mahasiswa, sampai kepada tokoh keagamaan agar kebebasan pers di Indonesia tetap bisa dipertahankan. Pemerintah juga ikut dengan membangun salah satu dewan yang nantinya ini menjadi harapan atau diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan kalangan media massa pada masa itu. Namun, alih-alih menjadi jembatan antara pemerintah dengan kalangan media massa, dewan ini yang disebut dengan Dewan Pers malah menjadi salah satu alat politik pemerintah pada masa itu. Pada masa itu, pemerintah menganggap bahwa berita yang membawa nama baik pemerintah akan menjadi ancaman politik dan kekuasaan negara. Sehingga pada masa itu pemerintah membutuhkan berita yang terkontrol. Berita yang hanya membawakan berita-berita baik tentang pemerintah saja, atau dengan kata lain, berita yang tidak akan mengancam kekuasaan atau keamanan diktator negara pada masa itu. Penerapan dui fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia baik di bidang HANKAM negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang HANKAM maupun juga non-HANKAM. Rehabilitas ekonomi Orde Baru. Program rehabilitas ekonomi Orde Baru dilaksanakan berdasarkan pada TAP MPRS nomor 23 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Mengapa rehabilitas ekonomi yang dilakukan justru menemukan banyak utang negara yang masih ada sampai sekarang? Karena terjadinya hiperinflasi menyebabkan melonjaknya harga barang-barang termasuk kebutuhan pokok. Penyebab terjadinya hiperinflasi adalah rezim, seperti hanya terlalu banyak mencetak uang untuk membayar utang dan mendanai proyek. Dan juga karena efek SDM rendah yang mengakibatkan perputaran ekonomi di Indonesia menjadi sangat lambat. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya utang di negara ini, karena SDM kurang memadai untuk mengikuti perkembangan infrastruktur di negara ini. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau PLITA yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu,
Sejak pembangunan 5 tahun tahap 3 atau 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan pembangunan pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Sejak Orde Baru, pendidikan di Indonesia telah menjadi sarana mental untuk mendidik ketaatan kepada kekuasaan dan bukan kemandirian berdasarkan akal sehat dan tanggung jawab. Benarkah hal itu? Pendidikan dimulai dari kedatangan bangsa Barat ke Hindia Belanda. Pendidikan yang diberikan oleh PKB membentuk masyarakat feodal dan elit baru untuk taat kepada PKB. Kedatangan Daendels ke Hindia Belanda pada tahun 1808 membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan, seperti menugaskan para bupati untuk mendirikan sekolah-sekolah. Namun, sayangnya pendidikan yang dicita-citakan tidaklah tercapai karena membutuhkan biaya yang cukup banyak. Pada tanggal 19 Agustus 1816 dibentuk Komisaris Jenderal oleh PKB yang datang ke Hindia Belanda. Tujuannya untuk memperlancar roda pemerintahan. Pada saat inilah PKB mulai memperhatikan pendidikan di Hindia Belanda. Namun, pendidikan ini hanya merujuk pada anak-anak Belanda. Sistem pendidikan pada masa Orde Baru terdapat perubahan dari orde pendidikan. Pada masa Orde Pendidikan terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pada Orde Baru terdiri dari kurikulum 1968 berisi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Penekanannya hanya dalam segi intelektual. Lalu ada kurikulum 1975 lama pada pelaksanaannya. Kegiatan ini pendidikan pada era ini difungsikan sebagai sarana mendidik ketaatan kepada kekuasaan dan bukan kemandirian berdasarkan akal sehat dan tanggung jawab. Integrasi Timor Timur. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Amerika Serikat turut mengambil peran dalam operasi-operasi keamanan yang dilakukan Indonesia di Timor Timur. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak ingin Timor Timur jatuh ke dalam pengaruh komunis. Proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia secara resmi disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang penyatuan ke dalam negara Republik Indonesia dan pembentukan provinsi daerah tingkat 1 di Timor Timur. Dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Pemerintahan pada masa Orde Baru tentu memiliki kekurangan. Sebenarnya,
kekurangan apa yang dirasakan masyarakat pada masa itu? Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Bertambahnya kesenjangan sosial, kritik dibungkam, dan oposisi diharamkan.